Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Auliaul Haq dengan NIM 2311512014. Baik, saya akan mempresentasikan proyek UAS Computer Vision saya dengan judul Sistem Deteksi Wajah Pemain FC Barcelona berbasis Computer Vision untuk identifikasi otomatis di lapangan latihan. Baik, untuk latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya di bidang computer vision, telah membuka berbagai peluang penerapan dalam dunia olahraga. Salah satu cabang teknologi yang berkembang adalah face recognition, yang mampu mengidentifikasi seseorang secara otomatis hanya melalui wajahnya. Teknologi ini telah banyak diadopsi di berbagai bidang, dimulai dari sistem keamanan, presensi karyawan, hingga analisis performa atlet di klub-klub olahraga profesional. FC Barcelona sendiri sebagai salah satu klub sepak bola besar dunia, memiliki skuad pemain dengan jumlah yang cukup banyak dan latar belakang negara yang beragam. Dalam kegiatan latihan harian, staf pelatih maupun tim analisis sering memerlukan identifikasi cepat terhadap pemain yang sedang berada di lapangan, baik untuk keperluan dokumentasi, evaluasi performa individu, maupun pencatatan kehadiran latihan. Proses identifikasi secara manual cenderung memakan waktu dan potensi terjadi kesalahan, terutama apabila dilakukan dalam jumlah pemain yang banyak dan kondisi lapangan yang dinamis. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat melakukan deteksi dan pengenalan wajah pemain secara otomatis, cepat, dan akurat. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan library face recognition pada Python yang dijalankan melalui platform Google Colab dengan penyimpanan dataset wajah pemain yang terintegrasi langsung pada Google Drive. Pendekatan ini dipilih karena kemudahan aksesnya, tidak memerlukan instalasi perangkat keras khusus, serta memungkinkan penambahan data pemain baru secara fleksibel tanpa harus mengubah struktur kode program. Terus sebagai studi kasus, sistem ini diterapkan pada skuad pemain musim ini dengan informasi yang ditampilkan saat wajah pemain terdeteksi meliputi nama pemain, negara asal, dan nomor punggung yang digunakan. Tujuannya yang pertama, merancang dan membangun sistem deteksi wajah berbasis machine learning yang dapat mengenali identitas pemain secara otomatis melalui citra wajah yang diambil dari lapangan latihan. Yang kedua itu mengimplementasikan penyimpanan dataset wajah pemain secara terstruktur dan terintegrasi dengan Google Drive, sehingga data dapat dikelola dan diperbarui kapan saja tanpa perlu mengubah kode program. Selanjutnya, yang ketiga, menyediakan informasi identitas pemain secara otomatis pada hasil deteksi yang meliputi nama pemain, negara asal, nomor punggung. Terus yang keempat, memberikan kemudahan dalam penambahan data pemain ke dalam sistem secara fleksibel, hanya dengan menambahkan foto dan data pemain pada Google Drive tanpa perlu melakukan perubahan terhadap struktur dari program tersebut. Yang kelima, menerapkan konsep computer vision dan pengolahan citra digital dalam sebuah studi kasus nyata yang relevan dengan dunia olahraga sebagai bentuk pembelajaran penerapan teknologi kecerdasan buatan. Terus manfaatnya, pertama, bagi tim pelatih atau analisis, mempermudah proses identifikasi dan pencatatan pemain selama sesi latihan tanpa harus melakukan pengecekan manual satu persatu. Yang kedua, bagi pengembangan keilmuan, menjadi referensi penerapan teknologi face recognition dalam bidang olahraga yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk klub atau cabang olahraga lain. Bagi penulis, menambah pemahaman dan keterampilan praktis dalam penerapan computer vision, pengolahan dataset gambar, serta integrasi sistem dengan layanan cloud storage seperti Google Drive. Oke, baik. Untuk codingan saya sendiri, pada hasil pertama, saya memiliki beberapa perintah seperti pip install, yaitu untuk menginstal library Python pada Google Colab. Selanjutnya untuk face recognition ini gunanya untuk mendeteksi wajah dan menghasilkan encoding wajah.
Terus buat OpenCV Python headless ini yaitu library OpenCV tanpa tampilan GUI-nya sehingga cocok digunakan untuk Google Colab. Terus min key pada belakangnya itu gunanya proses instalasi, tidak menampilkan banyak output. Oke, terus untuk import library import library yang face recognition ini untuk mendeteksi wajah, membuat encoding wajah, dan membandingkan wajah. Terus untuk import CV2 ini digunakan untuk membaca gambar atau video. Terus menggambar kotak wajah dan menampilkan hasil deteksi. Terus untuk import OS ini digunakan untuk membuat folder, membaca isi folder, dan mengecek keberadaan file. Terus untuk import pickle ini digunakan untuk menyimpan hasil encoding wajah ke file .pkl. Terus import numpy as np ini digunakan untuk operasi matriks dan array. Terus import pandas as pd ini digunakan membaca dan mengolah file CSV pemain. Terus untuk import CSV ini untuk membuat file CSV. Terus yang from google.colab import file ini gunanya untuk memungkinkan upload file ke Google Colab. Terus from google.colab.page import CV2 imshow ini gunanya untuk menampilkan gambar OpenCV di Colab. Terus from ipython.display import display, clear output ini gunanya untuk mengatur tampilan output notebook. Terus selanjutnya di sel kedua saya fungsinya untuk menghapus mount Google Drive sebelumnya. Ini gunanya untuk menghindari error ketika Google Drive sudah pernah di mount sebelumnya. Terus di sel ketiga saya yaitu pada from google.colab import drive ini untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Jadi semua file pada Google Drive dapat diakses melalui yang /content drive /my drive. Terus selanjutnya di sel keempat saya ini menentukan lokasi dataset. Base.dir ini merupakan folder utama proyek saya. Terus yang Barcelona Face Dataset ini folder untuk foto-foto pemain saya. Terus CSV/pad ini yang berisi data pemain. Yang encoding patch lokasi penyimpanan training wajah. Terus yang OS MacDirs dataset buka kurung dataset/dir, access garis bawah oke sampai dengan true ini untuk membuat folder dataset apabila belum ada. Selanjutnya pada sel kelima saya ini bagian data squad ini yang berisi seluruh pemain yang dimintakan nomor yang saya inputkan, nomor, posisi, negara, nama, dan folder pemain. Kemudian data tersebut disimpan menjadi data pemain data.pemain.csv. Berikut adalah tampilan data pemain yang sudah diinputkan. Selanjutnya untuk mengecek file CSV saya yang import OS ini. Sel ini gunanya untuk memastikan .csv tadi sudah dibuat. Terus untuk folder untuk sel ketujuh, sel ini dibuat gunanya untuk pengguna tinggal memasukkan foto ke folder masing-masing pemain. Terus untuk sel ke-8 saya ini itu training face recognition saya. Program ini membaca folder seluruh pemain, kemudian membaca foto,
Selanjutnya mengubah gambar menjadi format RGB. Karena face recognition ini menggunakan format RGB. Setelah itu mendeteksi lokasi wajah pada codingan face encoding untuk mendeteksi wajah. Selanjutnya semua encoding disimpan ke dalam no encoding, sedangkan nama pemain disimpan ke no names. Terakhir disimpan menggunakan pickle.dump menjadi file encoding.pkl agar tidak perlu melakukan training ulang. Terus untuk sel ke-9 saya ini face recognition dari webcam. Program membuat hasil training itu pickle.plot saya. Terus no encoding sama no names dibaca kembali. Fungsinya mengambil informasi pemain dari CSV yang sudah dibikin sebelumnya. Selanjutnya program menyediakan sebuah tanda untuk mengupload mengupload gambar. Di sini saya mengambilnya upload gambar, bukan open webcam. Next, selanjutnya ini sebelumnya ini hasil dari hasil deteksi kayak saya yang berhasil keseluruhannya, yang terbaca semuanya. Terus yang di bawah adalah ini saya menginput sebuah video latihan dan hasilnya semuanya terbaca gini. Terus yang terakhir rekap dataset, apakah dataset saya ini terbaca atau tidak gitu. Program ini ya pada sel ini membaca berapa banyak data frame pemain yang terhitung. Jadi di sini terbaca semuanya, yaitu 27 pemain untuk siap dideteksi. Baik, sebelumnya ini adalah hasil dari codingan saya yang mana semuanya berhasil terdeteksi sesuai nama dan nama, nomor punggung, asal negara, semuanya terbaca. Cuman pada kasus satu lagi ada yang tidak terbaca, seperti contoh berikut. Baik, mungkin ini hasil dari percobaan kedua saya, di mana satu pemain tidak terdeteksi, mungkin karena posisi berdirinya yang agak miring dan kurangnya penerangan mungkin. Terus ini untuk dataset saya. Ada yang .pkl, ada data pemain .csv tadi, terus dataset sendiri isinya wajah dari beberapa pemain. Salah satu contohnya ini. Baik, ini adalah salah satu contoh daripada dataset saya yang berada di Google Drive. Contoh lainnya kayak ini. Baik, mungkin untuk kendala dari project saya kali ini, yang pertama ada proses instalasinya cukup lama. Karena setiap memulai sesi collab harus dikompilasi dulu. Terus untuk sesi collab bisa terputus atau restart, yang menyebabkan semua variabel hilang dan harus menjalankan ulang semua sel dari awal. Terus untuk mohon Google Drive-nya bisa gagal jika folder mohon point masih berisi sisa data dari sesi sebelumnya.
Selanjutnya, keterbatasan jumlah dan variasi foto dataset. Di awal pengembangan folder, dataset masih kosong, sehingga belum bisa, langsung diuji. Perlu waktu untuk mengumpulkan foto wajah tiap pemain dari berbagai sudut. Selanjutnya untuk konsistensi penamaan folder, folder pemain harus sama, namanya harus sama persis sama dengan folder namanya di pemain slash.cv-nya itu. Sehingga rawan salah ketik, misalnya spasi atau ejaan yang berbeda. Untuk kelemahannya sendiri dari project saya kali ini, eee, sangat bergantung pada kualitas foto, pada sangat bergantung pada kualitas dan jumlah foto dataset. Jika foto pemain hanya 1 sampai 2, jadi kurang variatif, sehingga sistem, rentan salah kenal, terutama pada pemain dengan wajah yang relatif mirip. Selanjutnya, sensitif terhadap kondisi pengambilan gambar, itu sudut wajahnya miring, yang seperti contoh saya tadi. Ada juga jaraknya terlalu jauh, pencahayaan buruk seperti contoh saya tadi, atau wajah tertutup, sebagian, dapat menurunkan, akurasi deteksi. Selanjutnya belum real time. Sistem ini dirancang untuk foto ataupun video yang diupload, bukan untuk pemrosesan langsung dari kamera secara live. Selanjutnya, proses video relatif lambat, karena setiap frame yang diproses harus melalui pencarian wajah dan perhitungan encoding. Sehingga untuk video panjang membutuhkan waktu, komputasi yang cukup besar. Selanjutnya bergantung pada satu nilai ambang batas atau toleransinya yang sama untuk semua pemain. Padahal tingkat kemiripan wajah antar individu berbeda. Sehingga ambang batas yang terlalu kecil bisa membuat banyak pemain tidak terdeteksi, sedangkan yang terlalu besar berisiko salah mengenali. Selanjutnya untuk kegunaannya untuk masa depan, yang pertama diperluas menjadi sistem real time, memungkinkan kamera CCTV atau webcam langsung di lapangan latihan, sehingga identifikasi pemain bisa berjalan otomatis tanpa perlu upload manual. Selanjutnya integrasi dengan sistem presensi otomatis, mencatat kehadiran pemain pada setiap sesi latihan beserta waktu kedatangannya langsung tersimpan ke spreadsheet atau database. Selanjutnya yang ketiga dikombinasikan dengan analisis performa, misalnya menghitung waktu pemain berada di area tertentu di lapangan, selanjutnya jumlah sprint, jumlah syuting, ataupun durasi keterlibatan dalam suatu drill latihan. Selanjutnya yang keempat, diterapkan ke klub atau cabang olahraga lain. Karena struktur sistem ini bersifat generik dan mudah diadaptasi untuk tim atau organisasi manapun. Yang kelima, pengembangan model yang lebih robust. Misalnya menggunakan deep learning yang lebih modern, seperti deepfake atau model berbasis CNN yang di-fine-tune untuk meningkatkan akurasi pada kondisi pencahayaan atau sudut wajah yang sulit. Selanjutnya yang keenam, penambahan fitur keamanan atau privasi seperti enkripsi data wajah pemain di drive agar sesuai dengan aturan perlindungan data pribadi jika digunakan dalam skala yang lebih besar. Mungkin sekian presentasi project UAS Computer Vision saya. Terlebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.